Ahoj. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Ketika semua orang membenci perselingkuhan, film kali ini cukup aneh karena menceritakan tentang satu keluarga di mana ayah mertua mengajarkan menantunya untuk melakukan perselingkuhan. Lalu mereka bekerja sama saling menutupi perbuatan masing-masing. Dan bagaimanakah ketika rahasia ini terbongkar? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan seorang ayah mertua dengan menantunya. Mereka bernama Rudolf dan Andre. Keduanya hendak pulang ke rumah untuk menghadiri sebuah perayaan ulang tahun. Namun pada hari itu Rudolf datang terlambat dikarenakan dia sibuk berselingkuh. Dia bekerja sebagai seorang supir taksi dan itulah cara dia mengenal wanita yang diam-diam dia ajak berkencan. Selama ini perselingkuhan Rudolf hanya diketahui oleh Andre dan dia selalu dipesan untuk merahasiakan hubungan ini pada keluarganya. Andre sudah mengingatkan agar sang ayah mertua bertobat, namun bagi Rudolf hidup hanya sekali dan mereka harus menikmatinya. Sesampainya di rumah, Rudolf dan istrinya Martha tetap menjalin hubungan yang harmonis. Dia beranggapan teman kencan hanya untuk senang-senang dan istrinya akan selalu menjadi rumah terakhirnya. Sebaliknya, hubungan Andre dengan istrinya justru sedang dalam masa jenuh. Kendati demikian, Alice merupakan seorang istri yang baik dan kini mereka sedang merencanakan program anak kedua. Tidak jarang Andre bercerita tentang rumah tangganya yang cukup membosankan sehingga Rudolf menyarankan agar dia berselingkuh di belakang Alice, padahal Alice merupakan putrinya sendiri. Soal pekerjaan, Andre menjadi pelayan di restoran yang dibangun oleh istrinya. Belakangan tempat makan ini selalu sepi pengunjung, namun tetap saja Alice tidak mengizinkan Andre mengambil alih dapur untuk menjadi seorang koki. Sampai kemudian Rudolf mengenalkan Andre dengan salah satu teman kencannya yang bernama Charlotta. Tentu saja maksud perkenalan itu agar Andre tertarik melirik wanita selain istrinya. No, když doktor mě doporučil kamaráde, když se ženská začne nudit, je zlé. Nyatanya Andre tidak berminat berkhianati belakang sang istri. Dia dan Alice justru semakin sibuk melakukan pemeriksaan terkait program hamilnya. Hingga di hari esoknya Charlotta tiba-tiba muncul di restoran, tepat saat hanya ada Andre di sana. Wanita itu menyampaikan rasa kagum dan memuji masakannya, sesuatu yang belum pernah Andre dapatkan dari istrinya. Kondisi ini membuat Andre terhasut mengikuti ajakan Charlotta ke tempat dia tinggal. Larut malam saat Andre pulang ke rumah, dia beralasan habis pergi minum dengan teman. Namun ternyata Alice menemukan harum wanita tertinggal di bajunya beserta sebuah CD yang ada di kantongnya. Hal itu membuat Alice membawa sebuah gunting sambil memaksanya mengaku siapakah pemilik celana tersebut. Keadaan itu membuat Andre terpaksa berbohong bahwa Rudolf lah yang telah berselingkuh. Pengakuannya membuat Alice dan Martha percaya, sampai-sampai Martha mengusir suaminya tidur di gudang. Meskipun demikian, Martha hanya melakukan ini sebagai gertakan semata. Dia masih peduli terhadap suaminya dan berpesan pada Alice untuk memberikan obat pada sang ayah yang sering sakit-sakitan. Sementara Andre sendiri merasa sangat bersalah. Dia tidak henti meminta maaf karena harus mengorbankan Rudolf untuk menutupi kesalahannya. Keesokan harinya, Rudolf mengirim hadiah beserta surat permintaan maaf kepada sang istri. Dengan mudah, Martha tersipu malu memaafkan perbuatan yang Rudolf lakukan. Lalu tas itu langsung ia pakai saat dalam jalan pulang. Namun naas Martha dicopet hingga dia berlari mengejar tas miliknya. Disitulah dia tidak menyadari ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika Rudolf sedang mempersiapkan kejutan, polisi datang menyampaikan berita tentang istrinya yang meninggal. Hal itu membuat Alice sangat berduka menangisi kepergian ibunya.
Begitupun yang Rudolf rasakan sejak saat itu. Dia merasa sangat kesepian dan mulai mengerti betapa istrinya sangat berharga. Maminka schovávala cedník. Sementara itu, hubungan Andre dan Charlotta berjalan semakin dekat. Andre rutin berkunjung ke tempat Charlotta, tapi dia juga terus berkonsul dengan dokter terkait program hamil dengan istrinya. Perselingkuhan Andre terus berjalan tanpa ketahuan karena dia ahli menyembunyikan perbuatannya dengan alasan pergi bermain tenis. Beberapa kali alasan itu Alice percaya, bahkan membuatnya senang karena suaminya memiliki hobi baru. Lama-kelamaan, Alice juga mengizinkan Andre menjadi koki di restoran, sehingga koki lama menggantikan pekerjaan menjadi pelayan di sana. Mulai dari situ, restoran berjalan semakin ramai, hingga ekonomi keluarganya bangkit perlahan. Andre pun mampu membeli mobil baru, mobil yang dipakai untuk membawa Charlotta tanpa sepengetahuan istrinya. Namun tetap saja meskipun dia pandai menutupi dari sang istri, Rudolf tahu betul bahwa Andre telah berselingkuh. Dia pun menegurnya untuk berhenti, atau jika Alice tahu mungkin perempuan itu akan sangat marah. Tetapi bukannya menuruti peringatan tersebut, Andre malah semakin berani bertindak lebih jauh. Dia nekat menemui Charlotta yang datang ke rumahnya tepat saat keluarganya berkumpul merayakan hari Natal. Tidak sampai di situ saja, Charlotta bahkan mendatangi restoran saat Alice berada di sana. Dia berpura-pura meminta lowongan pekerjaan dan mengaku sudah memiliki pengalaman sebagai pelayan. Alice pun langsung menerimanya lantaran dia merasa restoran ini membutuhkan tambahan pekerja. Maka disinilah keduanya memulai sandiwara seolah tidak saling mengenal satu sama lain. Seakan belum cukup merecoki rumah tangga Andre dan Alice, Charlotta menerima tawaran Alice untuk mengurus keperluan Rudolf selama di rumah. Hal itu sempat membuat Andre sangat ketakutan jika suatu saat rahasianya akan terbongkar. Tapi ternyata semua tetap berjalan aman, baik Rudolf maupun Andre sama-sama pandai menutupi hal ini dari Alice. Selama beberapa waktu, hubungan keempatnya berjalan dengan normal. Alice tidak pernah curiga tentang pengkhianatan suaminya, padahal seringkali Andre menemui Charlotta di rumah ayah mertuanya. Alice juga pernah memergoki Charlotta dengan seorang laki-laki, tapi mirisnya Alice tidak tahu bahwa pria itu adalah suaminya sendiri. Sementara di tempat lain, Rudolf masih rutin mengunjungi lokasi di mana istrinya meninggal dunia. Dia selalu membawa sekuntum bunga mawar, bunga yang sangat disukai oleh Martha ketika dia masih hidup. Sampai pada hari itu, dia melihat adanya bunga tulip yang menandakan ada orang lain yang mengunjungi tempat ini. Saat itulah dia sadar bunga ini pernah dia lihat ada di rumahnya. Ternyata kumpulan bunga itu selalu Martha simpan sampai kering bersama sebuah foto laki-laki yang menyatakan bahwa Martha juga telah selingkuh di belakangnya. Saat itu juga Rudolf merasa sangat dibodohi hingga dia membuang abu jenazah milik istrinya. Sempat Andre mencoba menghentikan perbuatan Rudolf, namun pria itu terlalu marah sampai dia berencana menemui selingkuhan Martha, pria yang ternyata tukang urut langganan istrinya. Dengan membawa sebatang kayu, Rudolf langsung pergi mencari pria itu ke lokasi di mana istrinya tertabrak. Namun saat Rudolf berhasil menemui pria tersebut, dia malah mengajukan banyak pertanyaan terkait sejak kapan Martha dan tukang urut ini menjalin hubungan. Dan sebelum dia berani melakukan tindakan kekerasan, Andre menjemputnya sekaligus memberinya nasihat agar Rudolf tidak bersedih dengan fakta ini. Hari pun terus berlanjut hingga Alice melihat Charlotta mempunyai baju tidur yang sama persis dengan miliknya. Baju itu memang dibeli oleh Andre dan sama-sama dihadiahkan kepada keduanya. Hal tersebut membuat Alice curiga dan mulai memperhatikan gelagat Andre dan Charlotta ketika di dapur. Ternyata mereka bertindak profesional dan tidak ada tanda-tanda perselingkuhan antara keduanya. Namun yang mengejutkan, selama ini Alice juga memiliki hubungan dengan pelayan yang sebelumnya menjadi koki di sini. Pada akhirnya Alice pun lanjut menguping pembicaraan Andre di telepon hingga menemukan bahwa Andre mencatat sebuah alamat hotel tepat pada malam ini.
Di malam harinya, Andre benar-benar menemui Charlotta di sebuah hotel. Di situ pula Rudolf melihatnya lantaran taksi pria itu sedang mengantar pelanggannya. Ternyata tujuan dari pertemuan ini karena Andre ingin mengakhiri hubungannya dengan Charlotta. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Andre melihat Alice ada di lantai bawah dan langsung dipanggil Charlotta menuju ke sini. Keadaan itu membuatnya langsung bersembunyi di kolong meja dan mendengar percakapan antara Charlotta dengan istrinya. Di sana Alice tidak bertanya dengan siapakah Charlotta datang ke sini, tapi tiba-tiba Charlotta mengakui bahwa kini dia sedang mengandung. Dan sebelum posisi Andre ketahuan, ia kabur mengikuti troli meja yang dibawa oleh pelayan. Saat Andre kabur ke lobi, dia bertemu dengan Rudolf, sehingga ia langsung bercerita bahwa Charlotta dan istrinya bertemu di dalam. Andre sangat takut riwayatnya akan tamat jika Charlotta membeberkan tentang perselingkuhan mereka. Namun saat Charlotta hampir mengatakan siapa ayah dari bayinya, tiba-tiba lampu dipadamkan hingga datanglah sebuah kejutan kue ulang tahun. Lalu perayaan itu disusul oleh munculnya Rudolf yang memberitahu bahwa Charlotta mengandung anak darinya. Jelas saja Alice sangat lega karena sebelumnya dia menduga suaminya telah berselingkuh. To je neuvěřitelná novina, že by udělala nešťastných. Já jsem šťastný, že mě má. Tak lama kemudian saat Alice pulang ke rumah, dia terkejut ketika melihat kumpulan lilin di rumahnya. Ternyata Andre mempersiapkan kejutan untuk memperingati hari anniversary mereka. Di situ pula Alice mengumumkan sebuah kabar baik bahwa kehamilannya saat ini telah berusia 7 minggu. Selain itu, Alice menyampaikan kata maaf karena sempat berpikir buruk tentang suaminya. Beberapa bulan setelahnya, Alice dan Charlotta sama-sama dalam kondisi hamil besar. Mereka hidup bertetangga karena Rudolf benar-benar menikahi Charlotta dan merasa bertanggung jawab atas bayi itu. Di sanalah Andre menyampaikan rasa terima kasih karena ayah mertuanya lagi-lagi mau membantunya menjaga rahasia. Tetapi Rudolf menjawab dengan yakin bahwa bayi dalam kandungan Charlotta merupakan anaknya. Entah bagaimana kebenarannya, apakah itu anak Rudolf ataukah anak Andre, semua itu belum terjawab karena mereka berselingkuh satu sama lain. Tapi yang jelas untuk alasan apapun, selingkuh merupakan perbuatan yang fatal dan tidak termaafkan. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan pasangan yang baik dan setia. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.